Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa bersabdalah Yesus kepada para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar di sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara juga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyerahkan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika musim petik hampir tiba, musim petik tuan tanah itu menyuruh hamba-hambanya menemui para penggarap kebun untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hamba itu. Yang seorang mereka pukuli, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh hamba-hamba lain lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya Tuhan itu menyuruh anaknya, pikirnya, anakku pasti mereka segani. Tetapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, dialah ahli warisnya, mari kita bunuh supaya warisannya menjadi milik kita. Maka mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apa yang akan dilakukannya terhadap para penggarap itu? Kata imam kepala dan tua-tua kepada Yesus, orang-orang jahat itu akan dibinasakannya, dan kebun anggur akan disewakannya kepada para penggarap lain yang akan menghasilkan hasil pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kalian baca dalam kitab suci, batu yang dibuang para tukang telah dijadikan batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan yang ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepada kalian, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang menghasilkan buah kerajaan itu." Mendengar perumpamaan Yesus itu, para imam kepala dan kaum Farisi mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Maka mereka berusaha menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak karena mereka menganggap Yesus sebagai nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Persekongkolan, kesepakatan jahat itu sudah terjadi sejak dalam perjanjian lama, sejak lama juga. Meskipun dalam banyak peristiwa kita menjumpai ada orang-orang yang bersekongkol, berpikiran jahat, bersepakat untuk menjatuhkan orang lain, untuk mengorbankan orang lain, untuk apalah macam-macam. Yusuf yang diceritakan dalam bacaan Injil juga diperlakukan oleh saudara-saudaranya untuk dibunuh rencananya. Tetapi Ruben, saudara kandungnya yang lain, mempertahankan dia supaya tidak dibunuh. Nah, Yusuf ini yang diwartakan dalam bacaan pertama menjadi pralambang Yesus. Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya, dijual dan dibawa ke Mesir. Namun Yusuf ini pada waktunya nanti akan menyelamatkan saudara-saudaranya dari kelaparan. Ayahnya juga datang ke sana ketika Yusuf sudah berkuasa di Mesir, dan dari situlah Israel atau Yakub, anak keturunannya berkembang biak di sana. Sejarah keselamatan akan panjang pada waktunya nanti. Tapi pada poin inilah yang ingin saya katakan, Yusuf dikorbankan oleh saudara-saudaranya, dijual. Tapi pada gilirannya justru menyelamatkan saudara-saudaranya yang menjual. Itulah pralambang Yesus.
yang diwartakan dalam bacaan pertama, bacaan Injil. Nabi-nabi, penggarap-penggarap kebun yang diwartakan oleh Yesus tadi dibunuh juga. Ahli waris siapa tahu disegani gitu kan, tapi pada gilirannya juga nanti akan dibunuh. Siapa yang membunuh? Ya orang-orang jahat yang bersekongkol yang tadi bercakap-cakap dengan Yesus, karena mereka juga sadar bahwa yang diceritakan oleh Yesus itu adalah mereka. Mereka disindir, yang pada gilirannya adalah membunuh ahli waris itu, membunuh Yesus itu. Meskipun dikorbankan, dibunuh, Yesus tidak hanya menyelamatkan saudara-saudaranya, tapi siapapun yang percaya kepadanya dari perbudakan dosa. Maka dua bacaan hari ini mempersiapkan kita untuk lebih dekat dengan misteri hidup Yesus yang kita renungkan juga dalam masa Prapaskah ini. Bisa jadi kita pun juga pernah bersekongkol untuk kejahatan. Tetapi tidak semua persekongkolan kita membuahkan kebaikan seperti Yusuf ataupun Yesus. Mari kita bertobat, melepaskan keinginan-keinginan jahat, kecenderungan-kecenderungan jahat mengorbankan orang lain karena emosi kita, karena kebencian kita, karena sakit hati kita. Itu tidak pernah menyelamatkan kecuali peristiwa Yusuf dan Yesus sendiri. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.